kebimbanganku, di tengah kecemasanku, Yesuslah pengharapanku. Di masa-masa dukaku, di saat-saat sakitku, Engkaulah penolong dan penyembuh bagiku. Hatiku tenang di dalam naungan-Mu, Tuhan. Masa depanku indah bersama-Mu, Yesus. Ku percaya Kau selalu menyertai aku, asalkan ku mau tetap taat dan setia. Dalam kebimbanganku, di tengah kecemasanku, Yesuslah pengharapanku. Di masa-masa sukarku, di saat-saat sakitku, Engkaulah penolong dan penyembuh bagiku. Hatiku tenang di dalam naungan-Mu, Tuhan. Masa depanku
Tuhan, Tuhan, ku mau bersujud di kaki-Mu, tersungkur di hadapan tata-Mu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu, Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Mau datang kepadamu untuk menyembah-Mu, ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kaki-Mu, tersungkur di hadapan tata-Mu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu, Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua,
dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, boleh tumbuh dan hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, itu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah kiranya juga Tuhan urapan khusus buat kami semua, yaitu urapan khusus roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami dengan itu boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau masukkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom, terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan waktunya Tuhan dibanding dengan waktunya kita. Kenapa demikian? Karena seringkali kita jumpai ketetapan Tuhan dan soal waktu ini bisa berbeda dengan apa yang kita tentukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tetapkan dalam diri kita. Umumnya berbeda loh ya. Jadi waktunya Tuhan umumnya berbeda dari kita. Tapi yang kita harus imani, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik ya. Bukan waktunya kita yang paling baik, yang paling kita idamkan, yang paling kita inginkan. Itu yang terbaik buat kita. Mungkin menurut kita demikian, tapi kita harus tahu yang Tuhan pilihkan adalah yang terbaik buat kita. Dan ini tanpa pengertian yang benar bisa membuat manusia malah merasa semakin kecewa kepada Tuhan dengan menganggapnya terlalu bertele-tele, terlalu berlambat-lambat, atau bahkan terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat ya. Lalu apa saja perbedaan yang harus kita pahami antara waktunya Tuhan dengan waktu yang kita tentukan? Yang pertama, manusia itu pada umumnya dasarnya didasari oleh menginginkan secepat-cepatnya, secepat mungkin ya. Bahkan kalau perlu sim salabim abrakadabra katanya langsung jadi ya, langsung terwujud. Tapi Tuhan lebih suka yang tepat ya, waktunya itu yang dipilihkan Dia. Mari kita lihat, terutama kita baca di Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 11. Nah, firman Tuhan mengajarkan pada kita lihat ya. Judul perikopnya kita lihat di sini dituliskan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Waktu apa itu? Itu waktunya Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 1 dan ayat 11. Pasal 11 ya. Ayat 11. Ia, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Dia ya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi sayangnya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Manusia maunya cepat-cepat saja ya. Kalau sembuh, kalau bisa maunya sedetik juga sembuh. Nah, kalau Tuhan mau, waktu Tuhan tentukan itu boleh saja. Tapi kalau Tuhan bilang nanti dulu ya, nanti dulu gitu lah. Yang penting itu yang terbaik buat kita. Jadi kita harus tahu, kita bedakan Tuhan menginginkan waktu yang paling tepat buat kita, tapi manusia menginginkan secepat-cepatnya. Sekejap kalau perlu ya. Yang berikutnya perbedaannya, waktunya manusia itu menantikan kesempatan yang enak, yang menyenangkan bagi dia. Tapi waktunya Tuhan itu adalah yang terbaik ya, yang paling menguntungkan yang bagi kita, terutama yang dari segi rohani. Dan sekali lagi seperti yang kita baca tadi ya, kita baca lagi Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu meraih buah yang matang, biar kamu jadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun juga. Ketekunan itu menantikan. Kalau nggak pakai menantikan, tidak ada ketekunan. Kenapa harus menantikan? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Itu yang terbaik buat kita. Nah, Tuhan tentukan yang demikian. Tuhan tidak berikan yang enak-enak menyenangkan bagi kita, hanya perasaan manusia begitu saja. Apalagi kalau itu akan kemudian buat kita bakal tidak bisa menjaga diri untuk jatuh dalam dosa atau malah undur dari Tuhan, mengikuti hawa nafsu kita. Yang Tuhan tetapkan itu adalah yang untuk memberikan yang terbaik buat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktunya manusia ada tanpa rancangan yang jelas, yang penting cepat ya, yang penting segera. Tapi waktu Tuhan selalu terprogram dengan jelas dan canggih ya. Jangan salah, kita baca Mazmur 31 ayat 16. Jadi sebetulnya Tuhan itu waktunya itu ditentukan dengan terprogram, dengan jelas dan canggih. Kalau manusia enggak, yang penting cepat gitu aja. Mazmur 31 ayat 16.
Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuhku dan orang-orang ngejar aku. Kapan? Terserah Tuhan, bukan terserah kita, bukan terserah yang nulis Mazmur ya. Kita baca lagi Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan salah, jangan putus asa. Walaupun belum sampai, tapi masa depanmu tetap ada, sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang, karena Tuhan tentukan yang terbaik buat kita. Baca lagi Yesaya 46 ayat 4 ya. Yesaya 46 ayat keempat. Nabi Yesaya pasal 46 ayat keempat. Sampai masa tuamu aku tetap biar, dan sampai putih rambutmu akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau nanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jangan putus asa ya. Kira terakhir kita baca poin ini di Kisah 101 ayat 7. Kisah 101 ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang Tuhan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kamu tidak perlu menentukan sendiri, apalagi menentukan sendiri, apalagi itu mengetahui aja tidak perlu kok. Biar semuanya supaya ditentukan Bapa menurut kuasanya ya. Itu adalah firman Tuhan mengajarkan. Maaf, karena bukan saja Tuhan mengetahui hari depan kita, tapi Dia yang menetapkan hari depan kita. Dia yang menetapkan hari depan kita itu kayak apa dan bagaimana dan kapan. Karena manusia paling-paling hanya bisa memperkirakan atau mengharapkannya. Itulah kemampuan manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang dari manusia bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Tapi yang dari Tuhan tetap dan tepat ya. Kenapa bisa berubah? Karena kondisinya berubah. Misalnya ditagih untuk bulan depan, Tuhan berkata bulan depan, 10 bulan depan, tidak taunya dimajukan oleh orangnya minggu depan. Oh, Tuhan berubah lagi minggu depan. Bisa berubah-ubah sesuai kondisi. Tapi bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang tetap dan tepat ya. Jangan salah. Mari kita baca Maliaki 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Janji firman Tuhan. Kita baca lagi Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran ya, tidak berubah. Berikutnya kita baca Mazmur 33 ayat 1. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, dan muji itu layak. Bentar ya. Oh sorry, bukan ayat 1, ayat 11. Cara lihat saya. Tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun ya. Tetap untuk selama-lamanya, bahkan turun-temurun. Terakhir poin ini kita baca di Yeskiel 36 ayat 27. Yeskiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan akan buat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tetap berpegang, tidak berubah-ubah ya. Itu ayat yang mengatakan demikian. Jadi manusia mudah berubah kok memangnya, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Ya, Yesus tidak pernah berubah, dulu tetap dulu, sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Nah itu nyanyiannya kan ada. Apa yang ditetapkannya tidak akan lalu kemudian berubah-ubah terus, tidak, kecuali kita sendiri yang menyebabkannya. Misalnya kita dulunya ditetapkan selamat karena kita percaya Tuhan, tapi lalu kita jatuh dalam dosa, tidak mau bertobat, murtad dari Tuhan, maka berubahlah menjadi kecelakaan buat kita ya, hukuman buat kita. Jadi kita sendiri buat berubah, itu bukan Tuhan yang berubah. Sehingga kalau semula yang baik setidaknya bagi kita, tapi bisa juga karena ulah kita sendiri buat kita harus terima yang jelek daripada Tuhan. Jadi kita perlu mengerti ya. Jadi terutama waktu Tuhan itu atau waktunya Tuhan tidak sama dengan waktu yang kita tetapkan sebagai manusia. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita, sehingga kita bisa memahami dengan betul dan menerima dengan baik dan mempercayai dengan baik waktu Tuhan ada yang terbaik buat kita. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berarti berkat Tuhan ini sama mengatakan
Amin. Terus berkati. Sampai jumpa. Haleluya. Tiada harapan, masalah pun gitu menekan. Tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Engkau yang penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Tiada harapan, masalah pun begitu menekan. Tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Melangkah maju tiada jalan, ke belakang pun penuh hambatan. Pikiran terus tertekan dengan amat mencekam. Tapi Kau, Yesus Tuhan, tak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan yang begitu tertekan. Penuh kuasa, sanggup membebaskan semua, dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Dan berikanlah hidup bahagia, bebas merdeka. Hidup bahagia, bebas merdeka.